Lalu apa yang dicari KPK di kediaman RK? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam Mas Yudi, Bang Boyamin. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam, Mbak Ikan. Baik, Bang Boy. Mas Yudi. Ya. Apakah yang dilakukan KPK itu lazim belum pernah memeriksa RK tapi langsung menggeledah rumahnya? Ya, itu kan merupakan hal yang biasa ya Mbak, terkait dengan sudah naiknya status dari suatu kasus di KPK dari proses penyelidikan kemudian ke penyidikan. Namun memang ini ada yang menarik ya, bahwa ketika penyidik ya melakukan penggeledahan, ya kita tahu penggeledahan adalah suatu kegiatan penyidik untuk memasuki suatu tempat ataupun rumah dan tempat tertutup lainnya yang diduga tempat disembunyikannya atau tempat beradanya barang bukti, itu biasanya di awal itu adalah tersangka, Mbak. Gitu. Kemudian ada juga kalau memang sangat khusus berarti ini adalah saksi kunci ya untuk membongkar perkara ini untuk pengembangan selanjutnya. Jadi ketika tadi juru bicara KPK menyampaikan bahwa ada keterangan saksi yang sudah diperiksa oleh KPK yang menyebutkan bahwa ada sesuatu terkait dengan Pak Ridwan Kamil ini, artinya tentu penyidik mempunyai kebutuhan untuk kemudian melakukan penggeledahan dalam rangka mencari barang bukti dalam bentuk misalnya alat elektronik ya, ataupun kemudian dokumen dan surat. Walaupun memang kasus ini kan sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu ya, dan melibatkan dugaannya kerugian negara ratusan miliar, namun kebutuhan penyidik untuk menggeledah itu saya pikir sudah berdasarkan analisis mereka seperti itu, Mbak. Jadi ini merupakan hal yang biasa ya, tapi sungguh menarik ketika dilakukan di awal ya, proses penyidikan. Yang pengalaman saya biasanya di awal penyidikan itu kalau nggak tersangka dan kemudian saksi kunci, dan memang Pak Ridwan Kamil juga belum pernah diperiksa ya, dan kemudian dari 5 orang yang katanya tersangka itu kan ada unsur penyelenggara negara dan juga unsur dari swasta ya, yang saya duga Pak Ridwan Kamil bukan salah satu di antara 5 tersangka itu, seperti itu, karena dia belum pernah diperiksa. Riskan bagi KPK belum pernah memeriksa orang kemudian menetapkan tersangka, karena sudah ada putusan dalam beberapa praper dan putusan MK ya bahwa harus diperiksa dulu. Artinya ini lebih banyak ke pengembangan perkara dan memperkuat pembuktian yang sudah dimiliki oleh KPK. Begitu Mbak Egan. Oke, baik. Berarti Mas Yudi tadi Anda mengatakan bahwa biasanya ini biasa, tapi menarik karena biasanya penggeledahan dilakukan kepada tersangka atau saksi kunci. Nah, Mas Boyamin, KPK menyebut sudah menetapkan 5 tersangka, tapi kita belum mendengar ada penggeledahan di rumah tersangka. Nah, tapi yang digeledah adalah rumah RK. Ada apa menurut Anda dengan KPK yang menggeledah rumah RK sebelum mengumumkan tersangka bahkan? Nggak usah jauh-jauh, rumah Yapto Suryo yang Ketua Pemuda Pancasila kan juga digeledah dulu baru diperiksa. Sebelumnya Said Amin, terus Ahmad Ali juga. Jadi nggak terlalu aneh sih sebenarnya. Dan kasus yang Dirjen Kereta Apian yang menyangkut beberapa proyek itu juga ada anggota DPR yang digeledah. Bahkan ada uang yang disita gitu juga. Tapi sampai sekarang yang bersangkutan ya tetap saksi. Jadi bukan suatu yang hari kiamat lah untuk RK gitu. Tapi ya bisa jadi kiamat karena perannya yang bersangkutan ini kan sebagai pemegang saham pengendali dalam perusahaan atau badan hukum Bank Jabar Banten ini. Karena saham dimiliki itu 38%, terus publik 24%, kabupaten kota 24%, sisanya itu Banten. Nah, istilahnya itu di bank BPD manapun itu gubernur itu adalah selaku PSP, pemegang saham pengendali. Nah, disitulah dia berhak mengganti direksi, mengganti pengurus itu. Nah, apakah direksi dan pengurus ini termasuk komisaris itu kemudian berkelindan dengan proyek-proyek yang sedang ditangani oleh KPK? Tapi bisa saja pemborongnya ini, 3 perusahaan ini memberikan hadiah atau sesuatu kepada RK. Yang RK tidak tahu menahu dengan urusan ini, dikira ada orang yang senang memberikan sesuatu alasannya untuk kampanye, hanya operasional dan sebagainya. Jadi ya bisa aja ini Ridwan Kamil tidak tahu apa-apa. Jadi ya kita tunggulah perkembangan KPK seperti apa nanti dalam mengembangkan penyidikan ini. Tapi
apapun itu pemberian sesuatu kepada pejabat negara itu harus dilaporkan kan kepada KPK. Apalagi ini kalau memang misalnya dari pemborong 3 perusahaan rekanan yang advertising atau reklame yang sedang di-hire oleh Bank Jabar Banten, karena dugaan saya itu ada markup di situ gitu, karena kerugiannya aja hampir separuh kok gitu, 200 miliar dari sekitar 400 miliar. Jadi itu tipikalnya itu kan kalau reklame itu kan gampang itu diatur-atur tendernya, terus kemudian diatur harganya. Lah perbandingannya ketika perusahaan ini menjual kepada perusahaan lain berapa harganya, ini diduga 2 kali lipat itu gitu ya masih. Oke. Baik, sekali lagi itu masih dugaan ya, kita masih menunggu konstruksi kasus dari KPK. Tapi kalau dilihat lagi dari lokusnya, Mas Yudi, lokus atau tempat yang digeledahnya adalah rumah Ridwan Kamil. Apa sih kira-kira yang dicari penyidik di rumah RK ini? Ya, tentu kan seperti yang pernah saya lakukan ya, bahwa walaupun tadi kasusnya sudah bertahun yang lalu, tentu penyidik mengharapkan ada jejak-jejak yang masih ada ya di rumahnya Pak Ridwan Kamil ini. Tadi saya katakan entah itu berupa dokumen, berupa alat elektronik, termasuk uang yang kemudian ada hubungannya dengan perkara untuk disita. Karena memang kejahatan itu kan selalu dalam pikiran penyidik itu pasti meninggalkan jejak walaupun sudah bertahun-tahun. Dan tadi saya katakan bahwa kalau misalnya penyidik ya memprioritaskan untuk menggeledah tempatnya Pak Ridwan Kamil, ya tentu ini sangat menarik ya. Karena sekali lagi bahwa seperti yang dikatakan oleh Bang Boyamin kan ini kan bukannya tidak ada hubungannya dengan Bang Jabar Banten ya, karena beliau adalah suatu ex officio dari gubernur ya, pemegang saham pengendali, artinya sangat penting dan krusial. Kemudian diharapkan penyidik ya ketika menggeledah tersebut ya kita harap menyampaikan ya melalui juru bicara apa saja sih yang didapatkan walaupun belum masuk ke material ya, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran ke depannya seperti apa. Dan memang pasca penggeledahan tentu mau tidak mau, suka tidak suka ya penyidik harus memanggil ya Pak Ridwan Kamil ya untuk diperiksa. Ya karena kan memang ada saksi, tadi dikatakan oleh juru bicara ada saksi loh yang mengatakan terkait dengan Pak Ridwan Kamil. Artinya tentu ada keterlibatan yang harus diverifikasi. Dan verifikasi biasanya kan kalau sangat tidak krusial Pak Ridwan Kamil lah dipanggil ke KPK terlebih dahulu gitu ya. Tapi ini kan digeledah dulu baru kemudian bisa jadi nanti akan langsung dipanggil. Walaupun ada beberapa penggeledahan KPK termasuk kemarin waktu kasusnya Hasto sampai saat ini belum dipanggil juga oleh KPK. Tapi kalau yang ini kan memang langsung ada hubungannya ya dengan kasus korupsi di Bank Jabar Banten. Karena kita tahu bahwa kalau pengalaman saya terkait dengan kasus ini kan lebih banyak ke markup. Nah, ketika ada markup yang harus dicari adalah kemana aliran uang hasil markup ini, siapa saja yang menerima, siapa saja yang menikmati. Seperti itu Mbak Egan. Baik, oke. Baik, terakhir kepada Mas Boyamin. Mas Boyamin, harus dicari, dugaan besarnya adalah kalau menurut Mas Yudi adalah markup. Harus dicari ini markup-nya dan aliran dananya itu mengalir kemana saja. Apakah bisa sampai mengalir ke pemegang saham pengendali yang waktu itu dijabat oleh Gubernur Jawa Barat? Apakah memang bisa sampai ke situ? Ya, kalau bisa soal potensi ya sangat besar, karena apapun ini kan yang bersangkutan apapun pemegang saham pengendali gitu, dan potensi pemborong-pemborong yang ada di Bank Jabar Banten itu kan berusaha menservis beliau itu besar gitu. Jadi gampang kok dikenakan aja pasal pencucian uang. Nah, dengan begitu nanti akan nampak gitu kan, seperti saksi itu mengatakan memberikan sesuatu. Kalau tadi bisa uang kata Yudi, tapi kalau saya bisa jadi barang berupa mobil kan gitu kan. Nah, mobil ini bisa saja Ridwan Kamil tidak sadar, mungkin bisa jadi untuk untuk operasional, ini akan dari pihak lain, ternyata dari pihak yang tadi pemborongnya gitu. Nah, ini kan kalaupun tidak tahu kenapa dia menerima dan tidak melapor kepada KPK kan gitu kan, itu kan ada pasal gratifikasi. Nah, inilah yang perlu didalami, dan KPK cukup menerapkan tambahan pencucian uang sehingga bisa mengalir kemana, kepentingan apa gitu. Dan kalau ditanya bisa ya sangat bisa, kenapa tidak gitu kan. Jadi itulah yang harus dipahami oleh Pak Ridwan Kamil sendiri, bahwa
Beliau Oke. harus kooperatif untuk menjelaskan kalau beliau menerima mobil apa itu, gitu kan? Kalau uang kok saya kira mungkin enggak lah ya, gitu. Saya kira barang gitu. Jadi ini menurut saya tinggal tunggu waktu dan KPK memang harus memanggil yang bersangkutan itu. Baik. Jadi Oke, waktu yang akan membuktikan. Terima kasih Mas Boyamin dan juga Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.